Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mahardika Wijaya dari kelas TIF P24A CID. Di mata kuliah Jaringan Komputer 2 ini, saya akan menjelaskan dulu 3 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada proses DHCP, Discover, Offer, Request, sama ACK. Dan materi kedua ada fungsi IP tool. Yang ketiga ada fungsi firewall, NAT, NAT. Yang pertama saya akan menjelaskan dahulu bagaimana proses DHCP dari Discover, Offer, Request, lalu ke ACK. Nah, untuk DHCP-nya tersendiri mempunyai singkatan dan kepanjangannya itu Dynamic Host Configuration Protocol, adalah layanan yang digunakan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada klien dalam suatu jaringan. Nah, proses kerja DHCP terdiri dari 4 tahapan, yaitu DHCP Discover. Yang pertama yaitu untuk klien mengirimkan permintaan ke jaringan untuk mencari DHCP server yang tersedia. Lalu yang kedua DHCP Offer, di mana DHCP server merespon dengan menawarkan IP address yang masih tersedia kepada klien. Lalu yang ketiga DHCP Request, di mana klien memilih IP address yang ditawarkan dan mengirimkan permintaan kepada server untuk menggunakan IP tersebut. Lalu yang terakhir ada DHCP ACK, atau kepanjangan dari ACK-nya tersebut itu Acknowledgement, di mana DHCP server mengkonfirmasi permintaan klien dan secara resmi memberikan IP address tersebut. Jadi dengan proses ini klien dapat memperoleh IP address secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual. Lalu yang kedua ada materi yang keduanya yaitu fungsi IP pool, di mana IP pool ini adalah kumpulan IP address yang disediakan oleh DHCP server untuk dibagikan kepada klien. Nah, untuk fungsi IP pool ini tersebut adalah menentukan range IP address yang akan digunakan, lalu membagikan IP secara otomatis ke klien, dan yang terakhir yaitu mencegah terjadinya konflik IP address. Jadi contoh IP pool itu seperti 192.168.10.10, strip 192.168.10.100. Nah, lalu selanjutnya untuk materi ketiga yaitu fungsi firewall NAT. Firewall NAT ini yaitu kepanjangan dari Network Address Translation. Jadi adalah fitur yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN untuk jaringan internet. Nah, untuk fungsi NAT ini adalah mengubah IP address lokal menjadi IP publik. Lalu kedua, memungkinkan banyak klien menggunakan satu IP internet. Nah, untuk yang ketiga, menjaga keamanan jaringan internal. Jadi dengan NAT ini, seluruh klien dalam jaringan lokal dapat mengakses internet melalui satu router. Nah, sekarang untuk selanjutnya saya akan menguji coba untuk soal ke yang 4, yaitu langsung uji coba testing dari untuk soal yang keempat ini. Nah, untuk step pertama yang akan kita lakukan di materi keempat yaitu pertama-tama kita akan running dulu dari VirtualBox Manager dan juga login ke Winbox Microtik. Nah, sekarang kita run dulu virtual machine-nya. Nah, karena tadi kita sudah login di VM-nya, lalu kita login di Winbox-nya. Kita klik dua kali di sini. Nah, kalau udah login di Winbox Microtiknya nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kita juga harus pastiin dulu networknya itu benar. Dan di Microtiknya itu kan ada adapter 1, adapter 2. Nah, untuk adapter 1-nya harus NAT. Nah, lalu untuk adapter 2-nya harus only. Nah, di bagian klien
adapternya harus post only, jadi sama seperti Topik. Kalau udah login di Windows ini, kita langsung lanjut ke bagian IP. Ini dia IP address. Nah, di sini kita bikin lagi ada ini. Nah, untuk bagian ini kita isi addressnya sesuai dengan yang tadi. Sini kita buka dulu. Kalau udah gini, nah interface-nya enter 1 ya, karena saya nggak ada enter 2 nya. Ini masih aja oke. Sekarang kita lanjut ke IP firewall. Ini kita connect, add atau new ya. Di sini di generalnya untuk C-nya SRC-NAT, lalu untuk out interface ini kita pilih creator 1, kita apply. Oke, ini udah ke enable ya. Oke, jadi setelah tadi awalnya DHCP listnya belum muncul karena kliennya belum terhubung ke jaringan yang sama, setelah saya menyamakan info kepada VirtualBox, klien berhasil mendapatkan IP address dan muncul di DHCP list di sini, dan ini sudah muncul di sini. Jadi saya sudah otak-atik juga di config. Dan ya, sekarang sudah muncul di sini. Baik, jadi kesimpulan dari saya untuk closingannya, dari hasil pengujian dan cek ke server berhasil memberikan IP address secara otomatis ke klien dan jaringan dapat terhubung ke internet dengan baik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.